Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Wicaksono, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini akan berisikan topik tentang transformasi perbankan di era vintage. Vintage adalah financial technology yang bisa kita lihat sejarahnya dari sistem barter, kemudian emas menjadi uang kertas. Ini yang disebut dengan vintage 1.0. Pada tahun 1866, Transatlantic Cable dapat memungkinkan transaksi bank dari negara lain. Ini yang disebut dengan Vintage 2.0. Kemudian pada tahun 1960-an ada teknologi yang bernama server. Dari teknologi ini, data pengguna dapat disimpan dan kemudian teknologi digunakan dalam transaksi yang disebut dengan kartu kredit yang menggantikan uang kertas. Pada era 90-an berkembangnya internet, munculnya situs yang cukup favorit yaitu eBay. Tapi pada saat itu transaksi online sangat-sangat ribet. Maka hadirnya yaitu PayPal sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dan mempermudah transaksi. Apa yang sudah kita ketahui, transisi dari server ke internet, maka berikutnya adalah mobile. Sama halnya dengan yang lain, finance sekarang diatur dalam sebuah aplikasi di smartphone atau disebut dengan Vintage 4.0. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang kini kian meningkat, bidang finansial dan pendanaan turut mengalami transformasi. Di masa lalu, setiap kegiatan transaksi ekonomi dilakukan secara langsung. Tentu saja proses ini menimbulkan banyak sumber daya, waktu, dan tenaga. Kini hampir semua kebutuhan kita dapat dipenuhi dengan smartphone, termasuk kebutuhan finansial dari mulai mengecek saldo, rekening, transfer, mengecek bunga deposito, dan lain sebagainya. Salah satu perkembangan paling mutakhir di bidang ini adalah yang tengah populer yang disebut dengan vintage atau financial technology. Vintage merupakan penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan, di mana semua kebutuhan pendanaan dilakukan dengan media teknologi melalui smartphone. Vintage banyak berkembang di kalangan milenial, khususnya mereka yang berkecimpung di dunia teknologi finansial. Menurut National Digital Research Center, vintage adalah istilah yang diungkapkan untuk menyebutkan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi ini ditujukan untuk memudahkan proses finansial yang biasanya memakan waktu yang lama dan tidak efektif, sehingga diharapkan dapat mempercepat laju perputaran ekonomi. Vintage bisa juga diartikan sebagai inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern berbasis digital atau merupakan sebuah segmen di dunia startup. Tujuannya adalah untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah dan mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, peminjaman, hingga pengolahan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Contohnya, apabila di masa lalu kita perlu bank untuk meminjam dana atau menginvestasikan dana yang kita miliki, vintage memungkinkan proses ini terjadi secara daring. Kita dapat lagi harus membuat janji untuk pergi keluar rumah, melakukan perjalanan ke bank, mengantri, atau bahkan kembali lagi ke rumah ketika ada data yang kurang lengkap. Apalagi kadang lokasi bank yang jauh dari rumah atau tidak terjangkau, faktor kondisi cuaca yang tidak menentu, atau menambah kesulitan proses yang kita butuhkan. Dengan pemanfaatan vintage, semua proses ini dapat dihindari sehingga dapat terjadi percepatan proses dan efektivitas sumber daya. Karena hemat waktu dan biaya, kita hanya perlu kerja menggunakan smartphone, koneksi internet, dan data yang bisa kita unggah nantinya. Berdasarkan hal ini, maka wajar vintage kemudian secara cepat menyebar. Karena berubahnya juga gaya hidup orang banyak dan seiring perkembangan inovasi jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan Indonesia memiliki 14 bank digital. 7 sudah beroperasi dan 7 sisanya sedang mempersiapkan diri. Di antara bank dengan layanan digital, ada BTPN dengan layanan Genius pada tahun 2020. Aset BTPN mencapai 187 triliun,
sekitar 200 kali aset Bank Aladin. Bank digital berbeda dengan layanan perbankan daring seperti mobile banking, SMS banking, dan internet banking. Pada bank konvensional yang selama ini ada, bank digital menawarkan berbagai produk perbankan, seperti pembukaan rekening, pengajuan kredit, dilakukan secara daring melalui aplikasi. Karena itu banyak bank digital umumnya tak membutuhkan banyak kantor cabang. Bank digital BCA misalnya, sama sekali tak punya kantor cabang, sedangkan Bank Jago hanya dilengkapi 5 kantor cabang. Meski demikian, sejumlah bank digital masih punya banyak jaringan kantor cabang. Misalnya Jenius BTPN yang memiliki 350 kantor cabang, juga Woke dari Bank Bukopin dengan 216 kantor cabang, dan TWRM dari UOB 172 kantor cabang. Menurut Deputi Direktur Basel dengan Perbankan Internasional (OJK) atau bank digital memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memberikan layanan kepada publik. Menurut OJK, bank digital juga tak perlu memiliki lisensi khusus secara kelembagaan. Indonesia hanya ada dua jenis perbankan, baik umum dan perbankan berkreditan rakyat atau BPR. OJK mencatat pada sepanjang 2020 lalu, transaksi digital banking memiliki nilai mencapai 275 triliun. Angka itu tumbuh 2 digit 12,9% dari raihan tahun sebelumnya sebesar 2.436 triliun. Sekian video presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.